kejujuran itu nilai Islam, betul? Zaman seperti ini ada pejabat yang benar-benar jujur. Aneh kalau ada pejabat yang benar-benar jujur, dia akan terasing, nggak punya kawan, dia akan aneh di tengah umumnya pejabat yang korupsi. Kok ada pejabat yang betul-betul jujur, ndak mau korupsi sama sekali, aneh, dia nggak punya kawan. Kayak wakil bupatimu ini aneh, nah mau korupsi apa, wong nggak ada kesempatan. Izin Pak, izin. Duh, maaf ya kalau saya bicara korupsi mesti yang dijadikan contoh mesti pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Wanita adalah makhluk khusus yang membutuhkan perhatian khusus, membutuhkan perlakuan khusus. Ayo nyaut sayang, wanita itu makhluk khusus, harus mendapatkan perhatian khusus, harus mendapatkan perlakuan khusus, harus mendapatkan anggaran, harus mendapatkan dana, harus mendapatkan perlakuan hukum khusus, karena memang wanita itu makhluk khusus, maka membutuhkan istilah-istilah khusus. Sehingga kalau suaminya jadi pejabat, istrinya otomatis jadi dharma wanita. Tapi kalau istri yang jadi pejabat, suami nggak masuk dharma pria. Jadi istilah-istilah khusus itu ternyata bukan pria tapi wanita. Ada dharma wanita, ada gedung, nyaut toh sayang, ada dharma wanita, ada gedung wanita, ada polisi wanita, dulu ada menteri peranan wanita, ada emansipasi wanita, ada pembalut. Jadi pembalut pria itu tidak laku. Ngaji fikih, belajar fikih itu belum dianggap sempurna kalau tidak mempelajari fiqhun nisa, fikih wanita. Jadi ada bab khusus fikih wanita, fikih laki-laki nggak pernah dibahas. Darah wanita aja dibahas dalam agama, kalau darah laki-laki ora payu. Memang dalam Al-Quran itu ada satu surah namanya surah An-Nisa, tapi kan nggak ada surah Ar-Rijal. Dalam banyak hal ternyata wanita lebih menonjol dibanding laki-laki. Kok apane sing menonjol? Ternyata wanita dalam banyak hal lebih hebat daripada laki-laki. Boleh dibuktikan, di belakang laki-laki yang kuat itu pasti ada wanita hebat. Di balik suami yang kuat ada istri yang hebat, tapi di balik istri yang kuat biasanya ada suami yang sekarat. Di balik suami yang sukses
pasti ada istri yang tahes dan etes, dan dibalik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres. Wanita ditinggal mati suami namanya janda. Dalam keadaan janda dia sukses mendidik, membimbing dan mengantarkan anak-anaknya jadi orang hebat. Coba laki-laki ditinggal mati istrinya jadi duda, dia nggak bisa mendidik anak-anaknya. Coba ada wanita ditinggal mati suami jadi janda, punya anak kecil-kecil 4. Kemudian ada laki-laki ditinggal mati istri jadi duda, punya anak kecil-kecil 4. Kira-kira anaknya lebih tertib, anaknya duda apa anaknya janda? Anaknya janda, tertib ngajinya, tertib sekolahnya, rapi pakaiannya, bersih badannya, wangi harumnya, ya karena ibunya pinter ngerumat. Coba anaknya duda, rarupo-rupo anak, tengik, pengok, lebus, nggak pernah mandi kalau nggak kehujanan. Yuk memang beda kok. Perempuan ditinggal mati suami jadi janda, punya anak kecil-kecil 3. Laki-laki ditinggal halo, perempuan ditinggal mati suami jadi janda, punya anak kecil-kecil 5. Yang dipikirkan siapa? Yang dipikirkan siapa? Anaknya. Laki-laki ditinggal mati istri jadi duda, punya anak kecil-kecil 5. Yang dipikirkan apa? Makanya saya itu mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini hasil didikan janda. Bener, coba perhatikan. Imam Syafi'i itu hasil didikan janda, masih kecil ayahnya udah meninggal. Imam Ghazali juga begitu, masih kecil ayahnya meninggal, hasil didikan janda. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz itu juga hasil didikan janda. Sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih di dalam kandungan, abahnya sudah meninggal. Bapak Ibu para jamaah, sekarang punya anak laki-laki dengan punya anak perempuan katanya lebih enteng punya anak perempuan. Anak perempuan itu masih mau ngebantu orang tuanya, dan prestasi-prestasi yang bagus di lembaga-lembaga pendidikan akhir-akhir ini malah banyak dipegang oleh anak-anak perempuan. Saya sudah menengeri, meniteni itu loh, meniteni. Nah, tolong jamaahnya konsentrasinya ke saya ya, jangan ke panitia. Panitianya masih ribut entah ada apa. Ibu, nggak gampang loh bisa ketemu sama aku, jangan disia-siain. Dan ini saya ceramahnya nanti nggak lama, 30 menit saja. Tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Di sekolahan-sekolahan itu Bapak Ibu ternyata prestasi-prestasi yang bagus itu lebih banyak dipegang oleh murid perempuan. Yang masuk kelompok 10 besar itu paling-paling yang laki-laki cuma 2-3 anak, selebihnya perempuan. Bahkan di pondok-pondok pesantren tahfidzil Quran, di pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran, sama-sama menghafal Al-Quran, itu santri putra dengan santri putri ternyata lebih cepat hafal santri putri. Padahal santri putri ini tiap bulan waktunya kepotong dengan datangnya M, baik menstruasi maupun mencret.
Yang santri putra kan nggak ada M, tapi nyatanya rata-rata lebih cepet khatam dalam menghafal Quran santri putri dibanding santri putra. Sekarang coba kalau laki-laki mau mengandalkan sesuatu, wanita zaman ini juga udah punya kok. Maaf, laki-laki mengandalkan ijazah, wanita zaman ini juga punya ijazah plus wajah. 1-0 untuk wanita. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, oke, wanita zaman ini juga banyak yang punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Laki-laki mengandalkan prestasi, oke, wanita zaman ini juga banyak yang punya prestasi plus tubuh yang seksi. 4-0. Loh, memang tubuhnya lebih menarik wanita. Wanita itu tubuhnya menarik, kalau laki-laki kan mendorong. Ada anak perempuan udah gede jadi perawan, malam-malam sendirian tidur di lapangan, mesti rame itu yang ngerubung banyak banget karena tubuhnya menarik. Anak laki-laki gede jadi perjaka, malam-malam sendirian tidur di lapangan, sepi karena nggak menarik. Berikutnya, laki-laki mengandalkan punya skill, wanita zaman ini juga punya skill plus skill. 5-0. Makanya kata siapa laki-laki lebih kuat daripada wanita? Salah. Urusan kerja aja ternyata lebih kuat wanita daripada laki-laki. Laki-laki itu paling kerja sehari semalam 8 jam 10 jam, pulang nyampe rumah makan tidur. Kalau wanita sehari semalam kerjanya 24 jam non-stop, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Jadi selama mata suami belum terbenam, mata istri nggak bisa terpejam. Betul Bu? Seneng nek direwangi. Ya memang iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga maaf, urusan apapun dipegang laki-laki sama dipegang wanita biasanya lebih hidup kalau dipegang wanita. Dipegang laki-laki mati, dipegang wanita bisa hidup. Makanya kadang perempuan itu ngomongnya suka gaya, Allah gitu aja mati, sini aku yang pegang nanti hidup gitu. Udah, sekarang mari kita berangkat dari Ibu. Fokus ke aku dong. Allah. Nggih, monggo, selamat datang. Dah, saya ngomong yang nggak diperhatiin. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung naik panggung Bapak, silahkan Bapak. Ini jamaahnya nunggu-nunggu Bapak. Ya, sampai saya nggak diperhatiin gara-gara Bapak. Silahkan Bapak, silahkan. Nggih, monggo. Mangga. Nggih, nggak nesu. Kumaha Bapak, damang. Alhamdulillah. Nggih, silakan duduk Bapak. Selamat datang beliau Bapak Wakil Bupati Serang. Wakil Bupati itu berarti bukan bupati. Izin Bapak, ya namanya kan wakil. Wakil tuan rumah berarti bukan tuan rumah. Wakil panitia itu berarti bukan panitia. Wakil mempelai pria berarti bukan mempelai pria. Wakil bupati berarti bukan bupati. Kayak wakil rakyat berarti bukan rakyat. Nah, karena bukan rakyat makanya ya nggak bisa merasakan penderitaan rakyat. Ya kan bukan rakyat, yang mana bisa merasakan deritanya rakyat dong. Memang bukan rakyat lah, maaf lah, rakyat yang keplok-keplok itu salahnya sendiri.
ngapain pakai diwakilkan? Lah mereka udah bener, rakyat pengen rumah bagus diwakili, bener kan? Rakyat pengen mobil mewah diwakili, bener kan? Rakyat pengen pelesiran kemana-mana diwakili. Lah sampean nggak boleh protes, salahnya udah diwakilkan. Nama TPQ ada yang pakai nama TPA. Makin banyak pondok-pondok pesantren itu sekarang dibangun di mana-mana, betul? Makin syiar Islam. Izin Pak Wagub, di Kabupaten Serang ini jumlah pondok pesantren ada berapa kurang lebih? Kurang lebih 700. Ada 700-an, hampir 1000 sekabupaten Serang. Pondok pesantren itu hampir 1000. Orang sekarang berlomba-lomba bikin pondok pesantren. Tujuannya apa? Biar mudah bikin proposal, dapat bantuan. Izin Bapak. Lewong kadang santrinya itu cuma 17 ekor. Kalau bikin proposal itu dicantumkan santrinya 720, padahal cuma 17 orang, supaya di ACC dana cair. Ada yang seperti itu, ada apa enggak? Tapi orangnya enggak datang ini. Berarti kan loh, Islam ini makin syiar kok, makin rame. Maaf, jamaah umroh Indonesia ini gila, tiap bulan puluhan ribu yang berangkat. Makin rame semangat dalam beragama. Antrian ibadah haji Indonesia ini setelah disamaratakan seluruh provinsi, sekarang jadi 26 tahun. Dulu provinsi Banten ini 40 tahun lebih antrian untuk pergi haji. Setelah disamaratakan seluruh Indonesia, sekarang antrian haji Indonesia itu 26 tahun. Saking semangatnya orang dalam berislam. Kata siapa Islam udah aneh? Mana yang dianggap terasing? Makin rame kok sekarang. Betul? Coba di berbagai platform media sosial itu yang rame mesti konten-konten tentang Islam. Coba mau di IG, mau di TikTok, mau di Facebook, mau di X, itu yang rame konten-konten tentang Islam. Paling rame bahkan di Indonesia ini suara umat Islam itu direbutan kalau lagi pilihan-pilihan, baik pemilu legislatif maupun pemilu kada. Betul? Nah, yang paling jadi rebutan ya suara umat Islam. Makanya kalau menjelang pemilu legislatif, menjelang pemilu pilkada, nah itu yang namanya ajengan kiai, ya itu lebek ke rumahnya karena didatangi oleh calon-calon itu. Iya, bisa cerita karena ngalami. Lah iyalah, karena mereka tahu. Tapi setelah jadi biasanya berarti kalau melihat dari ini, dari gebiarnya, dari syiarnya, saat ini Islam belum aneh, belum terasing, malah rame kok. Tapi Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, kalau dilihat dari nilai keislaman, sepertinya yang diprediksi Nabi sekarang sudah terjadi. Kalau dilihat dari kualitas umat dalam menjalankan Islam, rasa-rasanya apa yang diprediksi oleh Rasulullah sekarang sudah terjadi. Mohon maaf, zaman sekarang ini ada orang yang menjalankan Islam dengan lurus, benar-benar memegang teguh ajaran-ajaran Islam. Di tengah-tengah masyarakat rasa-rasanya dia akan aneh, dia akan terasing, dan dia nggak punya teman, dia nggak punya kawan, dia biasanya akan terpencil. Ini kayaknya kok nggak paham ya dengan bahasa saya. Maaf, harus saya ulang biar lebih jelas. Saya sadar kok yang datang ini jamaahnya cantik-cantik tapi agak oon. Enggak saya enggak. Kalau saya bilang oon itu bahasa akrab, jangan marah ya. Itu bahasa akrab. Biar aku tuh deket sama kamu. Aku orangnya nggak bisa jauh dari kamu.
bener, makanya tahu sendiri kan, aku udah disiapin kursi dan kursiku paling gede paling empuk. Kenapa aku nggak duduk di situ? Karena aku nggak tertarik dengan kursi-kursi. Yang kedua, aku pengen deket sama kamu. Makanya aku pilih berdiri supaya jamaah yang di belakang bisa melihat saya secara langsung, karena saya sadar yang hadir di sini bukan hanya pengen dengerin kata-kata aku, tapi juga pengen memandang wajah aku. Yang kedua, saya pilih berdiri karena jamaahnya lebih banyak ibu-ibu, dan saya tahu persis ibu-ibu itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Baik, dia jadi terasing, nggak punya kawan. Halo? Kalau dilihat dari nilai keislaman, orang-orang yang menjalankan Islam dengan lurus, dengan baik, benar, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, rasa-rasanya sekarang udah aneh, udah terasing. Maaf di tengah-tengah masyarakat kita yang, ya Allah, orang yang benar-benar memegang teguh Islam, menjalankan Islam dengan baik dan benar, dia akan seperti orang gila yang berada di tengah-tengah kerumunan orang waras, atau sebaliknya dia akan seperti satu orang waras yang berada di kerumunan orang-orang gila. Mohon maaf banget, zaman dimana sekarang ini semua tangan sudah pegang setan gepeng. Apa itu? Oke. Dimana semua tangan sudah pegang HP, bahkan kadang satu orang HP-nya 2, 3. Kok ada warga BNL sini yang kemana-mana nggak pegang HP, tapi yang dipegang adalah buku, yang dipegang adalah kitab. Rasa-rasanya dia akan jadi aneh, dia nggak bakal punya temen. Zaman dimana, maaf, semua remaja, pemuda-pemudi rata-rata hobinya menari-nari di atas kipet tangannya, scroll, betul. Kok ada anak muda BNL yang kemana-mana bawa tasbih, ngelewer terus dikir wiridan, tasbih diputer, sulastri, Sumiati, Sundari, Sukiyarti, Sulika, Supiyah. Ini anak aneh, bukan hanya dianggap aneh, mungkin dianggap gila. Betul. Akan jadi aneh kalau ada ibu-ibu BNN sini, ibu-ibu perumahan BNL sini, habis maghrib buka mushaf Al-Quran, kemudian deres baca Waqiah, baca Ar-Rahman, baca Al-Mulk, atau ikut program one day one juz, 1 hari 1 juz dibaca tiap maghrib. Pasti ibu itu nggak punya temen, nggak punya kawan, dia akan terasing, dia dianggap aneh. Karena di zaman dimana umumnya ibu-ibu kalau habis maghrib itu pada tiktokan, betul. Aneh. Halo. Maka yang hadir di sini insya Allah termasuk orang-orang aneh. Loh, iya. Di zaman seperti ini yang beruntung adalah orang-orang yang dianggap aneh. Aneh loh. Wong hari Minggu yang lain pada ngemol, yang lain mungkin pada jalan-jalan, pada seneng-seneng, lah kok mau-maunya desak-desakan di tempat yang agak nyelempit, posisinya panas, kipas-kipas mambu kelek kecut, entut selemut-selemut, koyo mau-maunya duduk berdesak-desaan di sini. Sampean zaman ini termasuk orang-orang aneh. Maka orang-orang aneh seperti bapak ibu inilah yang dianggap orang beruntung di zaman seperti ini. Loh, ada wakil bupati kok mau datang di acaranya warga, apalagi di tengah banjir.
Ini kan seperti nantang perkara toh ini. Lah kan beliau melihat sendiri kalau kondisi perumahan sini banjir. Masa datang terus datang, habis itu sambutan terus pulang, terus nggak ada tindakan apa-apa. Lah kok beliau berani datang ke TKP di situasi seperti ini? Loh, ini pejabat aneh ini wakil bupati aneh. Berarti kan sanggup dan punya niat, satu, dekat dengan rakyat, dua, pengen betul-betul menyelesaikan problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Loh, kadang-kadang pejabat kalau lihat situasi kayak gini, janji datang balik pulang. Kenapa? Nantang perkara. Apalagi ngelihat masjid yang belum selesai pembangunannya. Loh, berani datang kan berarti berani nanggung konsekuensinya. Lah kalau cuma datang sambutan terus pulang, ngapain dipilih jadi wakil bupati? Gitu loh. Loh, ini termasuk makhluk aneh. Dan makhluk seperti ini orang yang beruntung menurut prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau hadir langsung di tengah-tengah penderitaan warganya. Gitu, keren ini wakil bupati, tepuk tangan untuk beliau. Nah, keren itu kalau nyumbang. Izin Bapak, kalau nggak kuat boleh balik pulang kok Bapak. Silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Izin. Loh, lawang saya itu ngaji sama menteri sama gubernur biasa, roasting gojlok biasa, apalagi wakil bupati. Dan saya siap resiko. Artinya kalau misalnya beliau marah terus resikonya saya nggak diundang lagi ke Serang, nggak masalah, nyari kabupaten lain masih banyak tuh, nyari wakil bupati yang lain masih banyak yang ngantri, udah aman. Izin Bapak. Nggak terima ya bene bareng ini wis ora petuk meneh wek. Aku senteng ae aku ngene iki. Loh, sorry, saya itu kalau mulai dulu suruh menjilat pejabat, sorry ya saya. Mulai perhatikan ceramah-ceramah saya mulai dulu. Ya seperti ini saya. Pokoknya saya kalau ceramah aksi bela melarat, aksi bela masyarakat. Pernah ada yang nanya, apa nggak ingin masuk parpol, nggak ingin masuk partai politik? Ingin sebenarnya, tapi nunggu nanti kalau ada partai melarat Indonesia. Kalau ada partai miskin Indonesia yang memang betul-betul kepingin memperjuangkan kesejahteraannya warga miskin, saya ikut, saya siap jadi jurkam. Aku mesti melu, soalnya aku sugih dhewe ngono-ngono. Lah isine wong melarat-melarat tok, yang kaya nggak boleh ikut jadi anggota. Kalau sudah kaya keluar. Aku nampung yang melarat-melarat tok. Loh, saya mulai dulu gitu kok. Lah ngapain orang yang nyanjung-nyanjung pejabat, dapat apa? Wong ini tak sanjung-sanjung ya nggak mungkin nambahi. Begitu. Ya dapat apa? Lah orang itu kalau terlalu disanjung-sanjung, izin Pak Wabub, nanti malah jatuh. Karena keseringan disanjung merasa tinggi, jatuh nanti malah. Ya harus gini, kalau nggak siap dikritisi jangan jadi pejabat, kalau nggak mau dikritik berhenti, jangan jadi pejabat. Tuh, kendel aku ngene iki gak wedi wong habis ini nggak ketemu sama dia kok. Ya kendel saya. Kapolsek nggak terima, nanti bikin perhitungan sama saya. Gitu aja kok, baru AKP, enteng. Pemane mburine iki leker-leker kowe. Rengget-rengget ya apa? Ya kita ini memang harus sinergi gitu loh, maksud saya. Ini nanti kita mohon dengan segala hormat beliau Pak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan dan arahan. Nanti di tengah-tengah setelah infak nanti, ini nanti ada infak. Saya tahu Departemen Pengemisan sudah siap-siap. Ya. Nanti beliau kita kasih waktu untuk memberikan sambutan dan arahan sebentar, karena Wakil Bupati kalau sambutannya kelamaan itu nggak pantas. Pantesnya nyumbang. Nah iyalah. Ya iya. Kenapa? Kalau maaf, saya tahu beliau hadir ini sudah merupakan
kehormatan bagi panitia, kehormatan bagi seluruh jamaah, kehormatan bagi warga. Hadirnya Pak Wabub ini kehormatan, betul? Nah, makanya nanti kita mohon beliau untuk memberikan sambutan dan arahan. Saya juga tahu diri kok, beliau hadir juga harus kita kasih waktu, walaupun MC-nya sudah stop, tapi saya tahu beliau harus dikasih waktu. Kenapa harus di tengah-tengah saya? Nilai Islam, betul? Mau kurang semangat, kejujuran itu nilai Islam, betul? Zaman seperti ini ada pejabat yang benar-benar aneh kalau ada pejabat yang benar-benar jujur. Dia akan terasing, nggak punya kawan, dia akan aneh di tengah umumnya pejabat yang korupsi. Kok ada pejabat yang betul-betul jujur, ndak mau korupsi sama sekali? Aneh, dia nggak punya kawan. Kayak wakil bupatimu ini aneh. Nah, mau korupsi apa? Wong nggak ada kesempatan. Izin Pak, izin. Duh, maaf ya kalau saya bicara korupsi mesti yang dijadikan contoh mesti pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Ya, le buruh pabrik kok arep korupsi le. Sing mbok korupsi ya apa? Paling-palingnya korupsi waktu paling. Oleh gak ono mandor nyantai, lek ono mandor tek-tek, gak ono nyandor nyantai, paling korupsimu meng ngono. Kan hanya merugikan sedikit lah. Kalau pejabat itu yang dirugikan kan orang sedaerah, betul? Zaman seperti ini di mana umumnya pejabat suka nyuri-nyuri dan sebagainya, ada pejabat yang benar-benar jujur. Aneh, biasanya nggak punya kawan, randuwe bolo. Loh iya loh, ini kalau kita bicara maaf nilai keislaman, sorry ya, di zaman di era seperti ini ada warga BN Bumi Nagara Lestari yang rutin 5 waktunya sholat berjamaah di masjid. Dia akan menjadi aneh, makin tua makin rajin jamaahnya ke masjid. Aneh, nggak ada orang bilang itu si kakek sukses hidupnya makin tua makin rajin jamaah, nggak ada. Malah diomongin sama warga, kakek-kakek itu ke masjid terus kayaknya udah ngerasa kalau mau mati itu. Mbak orang mulai-mulai itu ke masjid iki ketok wis krasane arep mati kok kuwi ngono. Loh, maaf, ada warga BNL sini yang ketika pagi menjelang subuh dia baru dengar assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Nggak usah dirasani suarane apik, nggak usah dirasani. Ini gak apik yo gak laris lambemu. Lah dibanding vokale kuwi opo? Vokal ecek-ecek. Makanya maaf, saya dari tadi tahu ada grup sholawat khadrohnya tapi saya nggak mau diiringi. Kenapa? Saya itu biasa sepanggung sama. Kenapa? Saya itu biasa sepanggung sama
Nanti ada sambutan dari Pak Wakil Bupati, kemudian di akhir acara nanti sebelum doa mungkin kalau waktunya mengizinkan saya akan bagi-bagi sarung cap. Pokoknya top, pokoknya wes. Ini berarti jamaah Abah Anza kabeh. Berarti udah subscribe channel YouTube aku, Anza Channel Anwar Zaid. Makasih, I love you semuanya, I love you. Jujur saya ini sebenarnya tadi agak pesimis. Wah, ini infonya semalam hujan deres, bahkan kemarin katanya panggungnya banjir, lokasinya tergenang air. Terus saya ceramah itu udah lama, 20 tahun lebih. Sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur sih aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tak pikir jamaahnya sepi, tapi begitu ngelihat yang hadir, Masya Allah, ternyata kamu tetap sayang sama aku. Aku kalau ngelihat kayak gini tambah cinta aku. I love you semuanya, I love. Yang tua nggak usah, khusus yang muda. Ngapain itu tua malah disini ngene. Mau aku yang tua, mau khusus yang muda. I love you. Lah kayak sing tuwek malah ngene. Astagfirullah, tak balik ke. Ya Allah ya Karim, luar biasa, keren. Tepuk tangan untuk perumahan BNL, sukses untuk seluruh panitia. Padahal ini panitianya ibu-ibu loh, ini yang paling pokok. Belum lagi fadilah yang memancing datangnya rezeki yang belum ada. Insya Allah kapan-kapan kalau diundang lagi tak sampaikan. Berikutnya kita mohon dengan segala hormat kepada Bapak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan dan arahan kepada warga dan jamaah. Mohon didoakan beliau, Pak Wakil Bupati. Tugas pemimpin itu berat, amanah yang diemban juga sangat berat. Mohon didoakan, mudah-mudahan beliau benar-benar bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan yang terpenting mampu mempertanggungjawabkan amanah baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan karir beliau makin sukses, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam bimbingan dan pertolongan Allah untuk lebih manfaat maslahah untuk membawa perbaikan bagi masyarakat. Amin Allahumma amin. Kepada beliau Bapak Wakil Bupati Serang dihaturkan. Aplaus tepuk tangan untuk beliau Bapak Wakil Bupati. Atur nuhun Bapak atas sambutan dan arahannya, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Yang disampaikan beliau penguatan batin. Ini sama materi ceramah saya pada poinnya, jangan hanya tampilan luarnya saja, tapi kita lebih mengedepankan nilai. Halo? Nilai-nilai ajaran Islam. Jangan hanya gebiarnya, jangan hanya tampilannya. Seperti arahan beliau tadi, kalau nanti masjid ini sudah terrenovasi dengan baik secara fisik, harus diimbangi dengan renovasi secara rohani. Seperti itu. Karena gini para jamaah, kita ini sudah masuk wilayah ekstrim ritual. Understand? Ya wes gak ngerti pokoknya yes aku seneng. Artinya hanya tampilan luarnya saja tapi minim esensi, jauh dari nilai. Yang saya maksud dengan ekstrim ritual itu gini, masyarakat kita apa saja itu dikaitkan dengan agama, bahkan istilah-istilah itu banyak yang diagamakan gitu loh. Artinya gini, baju-baju yang dipakai oleh Bapak Ibu itu biasa disebut busana muslim, busana muslimah. Lewong baju kok muslim padahal bajunya nggak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Paham apa enggak tuh ini? Masjid itu biasa disebut rumah ibadah. Apa pernah ngelihat masjidmu sujud? Ya, peci yang warnanya putih biasa disebut peci haji. Padahal naik pesawat aja belum. Wong itu produk Serang. Tapi disebut peci haji. Malah di Kediri Jawa Timur itu ada tahu namanya tahu takwa. Berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah.
tahu takwa. Mungkin warga BNL pengen niru, boleh bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, atau getuk naudzubillah min dalik. Hanya tampilan luarnya saja, tapi maaf, miskin dari nilai. Banyak orang yang tampilannya sholat tapi pikiran, hati dan jiwanya tidak sholat, sehingga as-sholah mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Jadi jangan hanya Allahu Akbar, entul-entul, jendet-jendet, gulik-gulik, endut-endut, gobek-gobek. Nah itu namanya gerakannya gerakan sholat, yang dibaca bacaan sholat, tapi pikiran, hati dan jiwanya tidak sholat. Sikapnya sikap sholat, sikap sempurna, hadap kiblat, berdiri tegak, wajah menghadap tempat sujud, melafadzkan niat, fasih banget, usolli, usolli, usolli fardol. Kita takbiratul ihram ngangkat tangan ini kayak penjaga gawang, saking khusyuknya dia sendakepnya melungker, Allahu Akbar. Tapi selesai itu kabiru walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asyila, banjir terus la syarikalahu wa bidzalika, diatur ngene modar tenan. Allahu Akbar. Wakil bupati teko ki nyumbang pora mau sami Allah liman hamidah, engko nang mek sambutan tok terus mulih ra ninggali apa-apa. Allah ya ini lah, tampilannya sholat tapi pikiran, hati dan jiwanya tidak sholat. Ini yang dimaksudkan Pak Bupati, Pak Wabub tadi seperti itu. Jadi artinya kita lebih mengedepankan nilai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini kan maaf ya, maaf. Saya sering sampaikan kritikan kalau masyarakat kita itu terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Duh gak ngerti ketok kakean teori kurang praktek, aneh kita itu. Kalau trik teori wah banyak kita yang punya pusatnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu Al-Quran, tapi yang mempraktekkan bukan kita. Harusnya kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu ya yang menjadi penguasa ilmu pengetahuan, penguasa teknologi dunia, karena sumbernya ada di Quran. Quran kita yang punya, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Coba misalnya contoh sederhana, kita punya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, itu tentang kebersihan, tentang kesucian. Bahkan di mana-mana itu kasih tulisan an-nadzafatu minal iman, tentang kebersihan. Coba kota yang terbersih di dunia ini bukan kota-kota di Indonesia, bukan Tokyo, Singapura, yang mereka itu, yang sana itu bukan kotanya umat Islam, bukan tempatnya umat Islam. Coba sana tuh bersih banget. Saya itu kalau lagi diajak jalan-jalan sama panitia ya, naik kapal lewat sungai, Masya Allah betul-betul airnya itu bening, bersih, nggak ada plastik, nggak ada kertas, nggak ada botol air mineral, apalagi pembalut wanita, nggak ada sama sekali. Bening sampai ikan-ikan kecil di dalam itu kelihatan. Masya Allah, sungai-sungai di sana begitu. Lah kalau sungai di Serang kan nggak kelihatan airnya, sampai kasur nang sungai. Lah itu padahal tulisannya an-nadzafatu minal loh, tempat ibadah saudara kita, gereja itu wangi-wangi, harum-harum, bersih-bersih, pura wihara bersih-bersih, wangi-wangi, harum-harum. Coba masjidnya umat Islam, Masya Allah, tulisannya an-nadzafatu minal iman, tapi namanya sampah ndak karu-karuan. Kadang ono telek cecek itu lo nggak disuceni, malah dibunderi kapur, kasih tulisan awas telek. Masuk ke kolah wudhu, ke kamar mandi, pesinge fidini wa dunya wal akhirah, itu tulisannya an-nadzafatu minal. Ya yang mempraktekkan malah orang lain.
Kita punya ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyuap yang disuap sama-sama neraka. Tapi ini yang mempraktekkan malah orang luar. Coba negara yang paling aman dari korupsi itu mana? Tiongkok. Di Cina koruptor dihukum mati, koruptor disediakan peti mati. Berani korupsi, berani masuk peti mati. Di sana loh sana. Padahal yang punya ar-rashi wal murtashi finnar kita, tapi namanya korupsi kok masih merajalela. Coba, ini loh kesalahan kita. Yang bagus-bagus itu di sana, yang di sini malah jelek-jelek. Sampean nyanyi lagu Indonesia Raya ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Di mana kamu itu? Wong Indonesia di sini kok kamu di sanalah berdirimu itu loh. Tapi ya jangan dirubah kok nang Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sinilah aku berdiri. Ya jangan gitu, wis kadung di sanalah kok. Makanya yang bagus-bagus ya di sana. Kita malah yang jelek-jelek, maaf. Sehingga sekarang kalau ada apa-apa yang bagus itu kita kasihkan yang sana, yang jelek-jelek sini. Coba, sorry, kacang yang enak kacang Cino. Coba, kok gak kacang Serang? Wong itu yang nanam orang Serang, tapi disebut kacang Cina. Sing enak nongko, sing larang nongko Londo, nangka Belanda. Padahal itu nanamnya di kita, gitu loh. Woi, jambu yang mahal jambu Bangkok. Coba apel Australia, anggur yang bagus Amerika, sampai kambing ini loh, sing bagusnya Australia. Ayo coba, nanti ada kunci kuat, kunci Inggris. Rumput yang hebat rumput Jepang. Lah terus wong Jawa uman apa? Gula Jawa sing delower kaya curek iki. Ngono ya keplok. Lah coba, harusnya kita itu jadi kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Kalian siapa? Ya umat Islam. Ya Islam paling banyak di Indonesia. Harusnya Indonesia jadi kuntum khaira ummatin, umat yang terbaik. Tapi coba sekarang teknologi kalah jauh sama Jepang. Sampean tak kasih tahu ya, Jepang itu mayoritas agamanya Shinto, penyembah matahari. Tuhannya namanya Amaterasu Ohomi Kami. Kita awur sama orang ngerti loh. Itu loh, iya, punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto, anaknya perempuan Ninini no Mikoto, punya anak lagi Makoyoto, punya anak lagi Hirohito, anaknya lagi Naruto, terakhir Ajinomoto. Mereka punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski. Sekarang ngandel ya wes. Loh, kitabnya orang Jepang itu 100% ritual, hanya membahas urusan dengan Tuhannya. Tidak ada satupun yang bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi mereka kok menguasai iptek, kok menguasai teknologi. Sedangkan kita punya Al-Quran kurang lebih 869 ayat bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kok kalah jauh sama Jepang. Coba Toyota Jepang, Motorola Jepang, Honda Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, soto Lamongan, jenang Kudus, gudeg Jogja, wingko Babat, pempek Palembang, mie ayam Jakarta. Jadi bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Lah kalau soal badokan itu kita juara. Maka ada istilah fi kulli makan, makan. Di mana-mana makan kita itu. Kalau soal makanan top kita. Apalagi warga BNL sini prinsipnya jan kullu syai'in qalu. Wa idza petok pecel qalu, wa idza ketemu sate qalu. Nah ini kita harus malu dong, harusnya. Lah maka Isra Mi'raj ini perjalanan Isra-nya minal masjid ilal
masjid, betapa umat Islam nggak boleh jauh dari masjid. Hubungan antara umat Islam dengan masjid itu kayak hubungan antara ikan dengan air. Ikan jangan jauh-jauh dari air. Ikan yang selamat hidupnya, awet, aman, itu ikan yang betah tinggal di air. Betul? Umat Islam yang selamat, awet, aman, itu umat Islam yang betah tinggal di masjid, terhubung dengan masjid. Ada ikan kok nggak betah tinggal di air, itu ikan mau bongko, ikan mau modar. Betul? Betul? Ada orang BNL kok nggak kerasan di masjid, nggak kerasan di majelis taklim, itu namanya orang BNL yang mau jiwanya mati, hatinya mati, tapi kok masih hidup badannya, yaitu namanya bangkai jalan-jalan. Nah ya orang seperti itu, kualitas hati, kualitas batin dalam segala urusan. Insya Allah saya sampaikan pada kesempatan yang lain.